Raspendika Tamurano, Tamurano. Raspendika Tamurano, Tamurano. Edukatif dan inspiratif, Raspendika Tamurano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raka Berno, senang sekali saya Daniel Abdi kita kembali berjumpa dalam program Speak seputar perbincangan edukasi Aceh kita dari Raspendika Tamurno. Raspendika Tamurno ini di bawah UPTD Balai Tekomdik, Dinas Pendidikan Aceh. Sebuah podcast streaming yang tentu saja kami tujukan untuk semua rekan Berno, dan tentu saja begitu bervariasinya rekan Berno, dan tentu saja untuk semua stakeholder dari pendidikan. Rekan Berno, pada kesempatan hari ini kita tidak berada dalam satu konten ataupun topik pembicaraan yang secara langsung hal-hal yang menyangkut pendidikan. Namun ini adalah bisa kita katakan sisi-sisi lain bagaimana caranya untuk mensukseskan satu pendidikan itu sendiri. Nah, pada kesempatan hari ini rekan Berno, kita akan bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah cukup luar biasa yang sudah hadir di kesempatan hari ini, ada di Raspendika Tamurno untuk berbicara masalah sanitasi. Dan rekan Berno, pada kesempatan hari ini upaya mendorong sanitasi aman Kota Banda Aceh melalui edukasi di bawah payung Gerakan Sekolah Sehat GSS adalah hasil kerjasama Raspendika Tamurno dengan UNICEF Aceh, UNICEF Indonesia. Baik, rekan Berno, langsung saja saya tidak bermukadimah panjang-panjang lagi. Kita akan langsung menyapa narasumber kita yang pada kesempatan hari ini tentu saja kita sita waktunya. Beliau-beliau ini adalah bapak-bapak pejabat yang ada di Kota Banda Aceh yang cukup sibuk. Yang pertama saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hati Novizal Ayub SEAK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Wah, ini Bapak Ayub saya panggil. Pak Biasa saya panggil Ampun Yub biasa dipanggil. Ampun Yub. Ya. Oke, Pak Ampun Yub. Ya, ini biar dekat ya. Jadi saya catat itu sih Pak Ampun Yub ini. Oke. Ini luar biasa Pak Ampun Yub sehari-hari sebagai Direktur Utama. Ya, Direktur Utama Tirta Darui. Wah, airnya mengalir terus nih Banda Aceh, luar biasa. Oke, berbicara masalah sanitasi, ini airnya sudah disediakan. Tentu juga harus ada sarana dan prasarananya. Kira-kira seperti itu. Di kesempatan pertemuan kita kesempatan hari ini juga kita mengundang dari Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Nah, pada kesempatan hari ini seyogyanya akan hadir Bapak Putra ya. Bapak Cut Ahmad Putra. Bapak Cut Ahmad Putra. Namun karena kurang sehat pada kesempatan hari ini sehingga diwakili oleh Bapak Kabid Bapak Kepala Bidang yang tentu saja cukup dipercaya juga oleh Pak Cut Ahmad ini. Kira-kira demikian ya Pak ya. Bapak Budi Kurnia Syah Putra STMT. Ini sebagai Kabid PLPAM Dinas PUPR Kota Banda Aceh. Ya. Apa itu Pak PLPAM itu Pak? P itu penyihatan, L lingkungan, permukiman P-nya, dan air minum, A air minum.
Wah, ini airnya ada di sini. Iya. Ya, bagaimana menyalurkannya ada di PLPM, ya. di PLPHM. PLPAM. PAM. Iya. Ada berapa bidang di sana, Pak? Ada 5 bidang, Pak. 5 bidang Iya. ya. Baik, saya ke Pak Ampun Yup dulu nih. Ya, ini ke Pak Ampun Yup. Saya akan sedikit membuka sedikit latar belakang pertemuan kita ini, Pak. Dengan sedikit ada hal-hal yang menjadi latar belakang kenapa kita berjumpa pada kesempatan hari ini. Nah, rekan Berno, di Kota Banda Aceh, ini adalah kota kabupaten pertama di Provinsi Aceh yang mampu mencapai status stop buang air besar sembarangan atau SBS 100%. Untuk Kota Banda Aceh kita tepuk tangan dulu. Wah, keren. Kan gitu, Pak. Yaitu pada bulan November 2017 itu. Iya. Dan itu artinya secara definisi akses sanitasi Kota Banda Aceh sudah 100%. Dan ini juga berarti seluruh rumah tangga di Kota Banda Aceh sudah memiliki toilet atau jamban. Dan tidak ada lagi perilaku warga kota yang masih buang air sembarangan di sembarang tempat, seperti di sungai, pantai, atau empang, atau rawa, di kebun, dan sebagainya yang kadang-kadang nggak tahu panggilan segera yang harus dipenuhi. Itu tidak ada lagi. Oke. Ini sebuah capaian besar untuk Kota Banda Aceh, di mana kota pertama di luar Pulau Jawa yang mencapai status SBS stop buang air besar sembarangan. Namun pada hari ini juga di tahun 2024, 7 tahun setelah Banda Aceh telah SBS, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2005-2029, Indonesia sudah harus melangkah dari akses layak menuju apa yang disebut akses sanitasi aman. Nah, ini juga perlu. Apa dan bagaimana nanti akan kita buka seluk-beluknya oleh narasumber kita yang ada kesempatan ini. Nah, rekan Berno, dalam rangka mengajak masyarakat Kota Banda Aceh menuju akses sanitasi aman, sejak sekitar seminggu yang lalu, pemerintah Kota Banda Aceh sedang dalam rangkaian memperingati Hari Toilet Sedunia atau World Toilet Day yang setiap tahunnya tepatnya pada setiap tanggal 19 November. Nggak apa-apa, hari ini memang sudah melampaui jauh, lebih dari hampir sebulan peringatan ini, namun ini sangat relevan juga untuk terus kita gaungkan. Paling tidak seperti itu. Nah, kebayang nggak, saya sendiri kok merasa World Toilet Day ternyata ada. Luar biasa. Artinya secara dunia ini penting sekali. Dan melalui peringatan Hari Toilet Sedunia ini, warga Kota Banda Aceh akan diajak untuk berperilaku sanitasi aman. Nah, untuk itu kita akan mengupas apa itu sanitasi aman dan apa bedanya dengan akses sanitasi layak. Kemudian bagaimana Pemko Kota Banda Aceh mengajak warga untuk bersama-sama mencapai akses sanitasi aman melalui peringatan Hari Toilet Sedunia. Dan apa kaitan Hari Toilet Sedunia dan sanitasi aman dengan dalam sektor pendidikan? Ini penting sekali karena kita juga akan melihat dari sisi pendidikan sendiri untuk mendukung pendidikan. Nah, untuk itu yang pertama dulu kita akan bersama Bapak Dirut Tirta Darwi terlebih dahulu. Bapak Direktur Tirta Darwi PDAM Kota Banda Aceh, Pak ya. Tetap semangat di sana, air mengalir terus ya. Luar biasa. Tunggakan Pak. Gimana salah? Alhamdulillah sudah mulai lancar. Mulai lancar, Pak. Ini penting, Pak.
Oke, ini menjadi bagian kontribusi masyarakat lah untuk ini bisa digerakkan. Baik Pak, langsung saja dalam konteks perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Nah, ini masyarakat umum mengetahui bahwa Perumda ataupun PDAM Tirta Daroe ini perusahaan umum di bawah Pemko Kota Banda Aceh. Dan core-nya itu adalah untuk mengelola dan memberikan layanan air bersih dan juga air minum ke Banda Aceh. Nah, sebenarnya Pak, boleh Bapak cerita dulu ini untuk sebagai pembuka apa kontribusi ataupun kaitannya sektor sanitasi di bawah naungan juga yang bisa berkontribusi dari Tirta Daroe, PDAM Tirta Daroe ini Pak. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya. Mungkin warga Kota Banda Aceh sudah tahu, Tirta Daroe itu sudah tahun depan insya Allah kita sudah setengah abad Wah, melayani warga Kota Banda Aceh dalam pemenuhan air. top. Alhamdulillah. Ya. Jadi artinya sekarang kita punya hampir cakupan kita termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kita sudah hampir melayani hampir 100% warga Kota Banda Aceh. Oke. Hampir semua bangunan lama-lama itu sudah ada tabungan kita. Ya. Yang belum ada itu wilayah-wilayah baru yang baru tumbuh sekarang. Dan insya Allah dengan dukungan semua pihak kita akan bisa ke sana juga. Oke, Pak. Ya. Kita tahu bahwa kami Kota Banda Aceh itu sangat tergantung dengan air dari PDAM. Yeah. Hampir 100% kebutuhan air warga masyarakat Banda Aceh itu datangnya dari PDAM. Yeah. Karena itu kami juga merasa bahwa karena hampir semua air bersih itu kan diproses kemudian akan menjadi air limbah. Betul. Jadi kami pikir menjadi tanggung jawab kami juga kemudian untuk juga ikut berpartisipasi dalam mengelola air limbah tersebut. Ya. Kami pikir tidak adil juga kalau kita hanya ambil uang di air bersih saja, kemudian air limbahnya tidak ada yang peduli. Saya pikir ke depan kita juga ingin pertama memang core bisnis kami di air bersih dan kita terus berupaya menyempurnakannya, dan kami juga mulai tahun depan insya Allah akan dibebankan tugas tambahan dari pemerintah kota juga untuk mengelola air limbahnya. Oh, sampai seperti itu. Nah, tadi tentu apalagi kita di Banda Aceh, di ibu kota provinsi mungkin ya. Iya. Tentu juga sanitasi, air bersih lah kita katakan, bukan saja bersih karena ini juga syariat Islam ya Pak ya. Iya. Tentu air-air yang dipergunakan suci, kan begitu. Dan ini kan dijamin, ibaratnya seperti makanan harus halal, ya kan begitu seperti itu. Nah ini juga menjadi yang diusahakan Pak ya. Iya, kita tahu bahwa Banda Aceh itu nggak punya sumber air ya. Air baku kita nggak punya sumber air baku. Semua air yang kita distribusikan di Banda Aceh ini berasal dari luar Banda Aceh, di Aceh besar. Walau airnya Sungai Kurung Aceh, tapi kita terpaksa mengambil di Aceh besar, jauh di sana. Karena kalau di Banda Aceh ini, karena secara topografi, geografis Banda Aceh itu sejajar muka laut, itu airnya terkombinasi dengan pertama dengan air laut, kemudian dengan air limbah, terutama limbah dari rumah-rumah yang seperti kita ketahui selama kita bangga bahwa Banda Aceh sudah bebas dari buang air sembarangan. Artinya hampir semua rumah punya toilet. Tapi kemudian muncul masalah baru. Nah, toilet itu kan memang tidak sembarangan lagi masuk ke toilet, tapi banyak toilet kita yang belum standar, dan itu sangat mencemari air baku mata air kita. Kita berharap ke depan karena sumber air yang dari mata air juga makin terbatas, kita berharap bisa memelihara air permukaan kita juga. Baik, ini untuk sementara terlebih dahulu Bapak Pun Ayub, saya beralih ke Pak Kabid PUPR di yang kegiatannya juga berhubungan dengan air di bidang PLPAM. Bapak Budi, ini yang kami ingin mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu, itu dari persepsi bapak-bapak di PUPR ini tentang sanitasi aman ini.
apa pandangannya, apa dan bagaimana ini Pak sebenarnya? Oke, baik, baik Bang Daniel, Iya. saya Bang Daniel aja ya. Oh, Bang Daniel boleh ya. Ya, baik. Selama ini kita membicarakan sanitasi itu memang khusus sampai sanitasi layak saja Ya. selama ini. Tapi setelah berkembang kegiatan sanitasi ini cuma tidak sampai situ saja, karena memang harus akhirnya itu harus aman. Iya. Jadi makanya untuk kegiatan sanitasi kita ini, akhir dari kegiatan ini adalah bagaimana mengelola air sanitasi menjadi aman. Iya. Jadi sekarang kalau orang tanya apa itu sanitasi aman lagi sekarang, ya, betul. itu yang perlu kita jelaskan sekarang kepada masyarakat, apa sebenarnya sanitasi aman itu. Mm-mm. Kami di dalam kegiatan kepada masyarakat khususnya sedikit berbincang-bincang dan memberikan edukasi sedikit kepada masyarakat khususnya di kampung-kampung itu, kita menjelaskan bahwasanya secara sederhana saja sanitasi aman itu apa. Iya. Jadi kalau kita lihat di rumah kita itu kan kita punya toilet, punya jamban kita itu selama ini kan jamban itu kita pergunakan kan kita buang kita punya kotoran itu Iya. langsung ke septic tank. Iya. Iya. Kemudian itu kita anggap itu sudah selama ini udah aman, sudah tidak ada pengaruh apa-apanya lagi terhadap lingkungan. Sudah baik. Ya. Tapi ternyata itu secara kesehatan dan secara lingkungan itu tidak aman. Oh. Karena selama kita hidup dan berumah di tempat kita itu, kita cuma membuang saja. Sebenarnya limbah itu tidak boleh kita simpan di dalam tempat itu. Oh gitu. Iya, dia harus setelah kita kelola harus kita sedot. Jadi selama ini kita kan udah kita buang, kita tetap aman-aman saja, nggak perlu sedot-sedot kita. Kita pikir itu udah nggak ada masalah. Tapi itulah satu penyebab masalah yang menyebabkan lingkungan kita tidak sehat. Iya. Jadi mungkin sekarang istilahnya ada stunting, Bang Daniel. Pengaruh juga dari situ karena salah satu stunting, kemudian diare lah yang sudah biasa-biasa kita ini kan. Betul, Ya, kan? Jadi yang sekarang oleh pemerintah itu sangat pengaruh sekali terhadap stunting. Mengapa air limbah khusus sanitasi dari limbah domestik kita, dari limbah buang air besar kita itu kita tidak kelola. Baik. Jadi selama ini kan kita mengelola buang air besar mesti gini, dia punya limbah domestik kita atau limbah dari kamar mandi, kemudian BAB kita itu kan kita langsung buang ke sebagian ke saluran, ada buang sebagian ke septic tank kita. Iya. Ya, jadi yang dikatakan aman itu setelah kita buang itu harus kita sedot minimal 3 kali setahun tuh selama 3 tahun itu sekali kita sedot minimal. Ya, itu yang dikatakan sanitasi aman. Jadi selama ini kan kita buang air besar, buang ke septic tank kan selama ini kita aman-aman saja, tidak perlu kita sedot. Kita menganggap itu sudah aman, tidak perlu kita sedot. Tapi itu tidak aman menurut secara kesehatan. Karena air itu akan limbah dari yang kita buang itu akan mencemari tanah di sekitar kita, termasuk air juga, air tanah kita. Oh gitu. Jadi kemudian istilah sekarang ini kan kita ada istilah pemerintah sekarang kan sibuk kita dengan stunting, Bang Daniel. Stunting itu juga salah satu pengaruh kita tidak mengelola air limbah kita dengan baik. Oh gitu. Iya, jadi kan pencemaran air limbah kita itu dan yang kita gunakan untuk air cuci dan sebagainya itu akan terganggu oleh pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik kita, limbah dari septic tank kita itu. Baik, Pak Budi, ini kalau standar dari septic tank tadi kan 3 kali ya. Dalam setahun mesti kita kuras, kita minta bantuan. Selama 3 tahun itu sekali kita sedot. Oh, sekali ya? 3 tahun sekali kita sedot minimal. Oke. Jadi itu artinya kan ada standar-standar ya berarti. Ini supaya nggak merembes deh Pak ya, begitu ya? Jadi kan gini Bang Daniel juga kan, itu septic tank kita juga selama ini kan kita tidak kedap Bang Daniel. Karena cincin, sumur cincin itu kan selama ini dibuat mungkin sekedar standar untuk ditutup plester dan ditutup seperti itu aja. Tapi sebenarnya
secara kesehatan itu tidak bisa ya, karena akan merembes juga kemana-mana dari air buangan kita itu. Ya. Makanya sekarang ini kita juga akan memberikan pemerintah tahun ini khususnya Banda Aceh akan telah melaksanakan pelaksanaan kegiatan terhadap bagaimana menggunakan cincin safety tank kita itu. safety tank tadi. Jadi kita tahun ini ada bantuan dari pemerintah pusat, Ya. khususnya dana DAK, itu ada pembangunan tangki safety tank individual yang kedap. Oh, oke. Jadi kita berikan kepada masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh, khususnya kita jadi masyarakat yang berekonomi lemah, kita data dan kita berikan untuk penggunaan tangki septic yang kedap tersebut, Bang Daniel. Iya. Baik Pak Budi, saya dapat membayangkan dari apa yang Bapak sampaikan untuk membuka ini yang sangkut pautnya dengan air, tadi pengelolaan air lah, khususnya di sanitasi limbah kita semuanya tentu perlu dikelola. Ini bukan saja kiranya nanti di masyarakat yang ada, masyarakat Kota Banda Aceh, tentu juga akan bisa juga dipikirkan ataupun di sekolah-sekolah, di satuan-satuan pendidikan juga untuk mulai kembali mengkaji ya apa yang sudah dilakukan sekarang ini untuk kiranya dalam rangka mengelola limbah-limbah seperti ini juga. Kan tadi bukan saja jamban ya Pak ya, juga saluran ya, parit-parit ya. Tentu bagaimana lingkungan sekolahnya, lingkungan tempat tinggal, kiranya terjaga kesehatan nyamuk tadi, iya kan, tempat berkumpulnya. Baik, jadi satu lagi berkaitan dengan sanitasi aman ini, tentu juga kan kita dalam rangka tadi World Toilet Day, World Toilet Day, tentu untuk mewujudkan akses sanitasi aman di Kota Banda Aceh. Dan ini kan juga sudah dibangun dan sedang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Dan apa yang terpikirkan di PUPR Kota Banda Aceh itu tentang hari toilet sedunia ini Pak. Iya. Ini kan satu momen sebenarnya Bang Daniel, kita kan Kota Banda Aceh itu di bulan 10 kemarin, tepatnya tanggal 10 Oktober kemarin itu telah mengeluarkan Kanun nomor 5 Kota Banda Aceh tentang pengelolaan air limbah domestik. Jadi momen ini, toilet day ini kita gunakan untuk sekalian sosialisasi, mengkampanyekan bagaimana pengelolaan air limbah domestik itu dengan baik. Jadi kita ambil momen toilet day inilah, kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada sekolah-sekolah dan anak-anak. Karena kan dari anak-anak itu kan lebih mudah kita menyampaikan, lebih ingat kita kampanyekan kepada mereka bagaimana kita mengelola sanitasi, bagaimana kita buang air besar dan mencuci tangan kan termasuk dengan sanitasi juga itu. Jadi dengan momen toilet day ini kami mengambil mensosialisasikan Kanun nomor 5 tahun 2024 ini tentang pengelolaan air limbah domestiknya. Luar biasa. Ini mudah-mudahan apa yang dilakukan tentu yang menjadi leading sektornya ini di PUPR, akan tetapi perlu dukungan dari masyarakat. Satu lagi Bang Daniel, untuk mengelola sanitasi ini kita tidak bisa sendiri Bang Daniel, bukan untuk ini harus bersama-sama kita karena sanitasi itu kan penggunaannya semua masyarakat, semua orang menggunakan. Jadi kalau kita ingin mengelolanya harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri betul. Dan dari Gampung, masyarakat Gampung, lurah, segala macam kecamatan hingga kota ini mungkin nanti setingkat provinsi begitu ya. Karena kita sangat percaya apalagi nanti Banda Aceh ini juga terus tumbuh. Tentu saya juga pernah melihat sekali-sekali itu ya, sebuah potret foto yang cukup terkenal itu ada di sebuah negara di India kalau nggak salah saya.
mereka pagi-pagi ada di semua kali rame-rame ya. berbaris ya. Mungkin kebayang seperti itu Pak, ini yang kita hindari kan begitu ya. Apalagi kita di Aceh ini, khususnya di Kota Banda Aceh, dengan komitmen kita syariat Islam, tentu kebersihan sebagian dari iman, walaupun ini masih hadis-hadis doif ya Pak ya. Akan tetapi ini sebuah jargon yang kiranya patut kita perhatikan. Kan gitu Pak ya. Apalagi air ini lagi tadi memang juga pada saat kita istinja istilahnya kita mesti bersih, mesti bersih. Apalagi dipakai untuk wudhu, untuk beribadah. Baik, ini kepada Bapak Direktur Tirta Darul kembali ini Pak. Nah, ini ada yang cukup menggelitik bagi kami ya. Tadi dikemukakan ada kaitannya kampanye sanitasi aman melalui peringatan Hari Toilet Sedunia. Dan tentu ini boleh kira-kira satu bayangan yang bisa diberikan apa kaitannya dengan sektor pendidikan ini, Bapak Pun Ayub. Iya. Begini ya, sebenarnya walau belum cukup terlambat ya. Orang udah kemana-mana, kita baru bebas buang besar sembarangan ya. Walau sebenarnya Banda Aceh belum benar-benar bebas juga, karena ternyata kita baru bebasnya baru nggak buang air besar di jalanan. Iya. Buangnya di dalam rumah. Tapi kemudian ternyata limbah kita itu tidak kita berlakukan dengan aman juga. Itu tadi ya? Pak Budi, betul. BAB kita mengalir ke toilet kita seperti Pak Budi bilang tadi tidak kedap air, bisa air luar masuk ke dalam, bisa air dalam masuk keluar. Iya. Dan kita kan selama ini merasa berhasil kalau toilet kita itu nggak perlu disedot-sedot. Ini sudah bangga kita. Kami toilet di rumah kami itu sudah 10 tahun nggak perlu disedot. Ini kan dulu kita bangga dengan itu. Padahal justru itu sangat-sangat keliru. Ternyata di dalam tanah pun itu menyebabkan kotoran kita itu kan ada macam-macam lah, kandungan logam berbahaya, ada bakterinya macam-macam, dan itu sangat mempengaruhi air tanah. Dulu juga kita begini kan, kalau kita gali sumur itu kan kita berusaha setidaknya 10 meter dengan septic tank. Dengan septic tank. Betul. Itu bisa terjadi kalau di desa-desa mungkin. Kalau Kalau Banda Aceh benar 10 meter dengan septic tank sendiri. Tapi nggak ada jaraknya dengan septic tank orang, karena orang setelah jauh dengan itu juga sangat mempengaruhi air tanah kita ya. Atau lagi juga Pak Pun Ayub, di Aceh ini kan banyak hunian-hunian baru. Dan umumnya di Kota Banda Aceh ini kan struktur tanah kita ini kan banyak rawa-rawa ini Pak. Itu timbunan semua. Bayangkan Pak. Kan begitu ya Pak ya. Saya berpikir bahwa ini pada saat urugan, saya kira bukan tanah-tanah bawaan asli, sehingga kan dia butuh waktu. Nah, dengan septic tank yang dipersiapkan tadi, tentu karena struktur tanahnya tidak masif padat, sehingga akan terjadi. Saya kira resiko-resiko tadi merembes, sehingga memperbaiki. Dilanjutkan Pak Ajib. Ini tantangan kita yang paling besar sebenarnya begini. Pemerintah bisa saja membangun dengan tapi kemudian yang paling berat tantangan itu bagaimana kita memberi kesadaran kepada masyarakat yang tadi. Betul. Karena selama ini masyarakat kita menganggap ketika mereka punya toilet, mereka punya septic tank, urusan mereka sudah selesai. Tidak ada, udah aman lah, sudah nggak ada yang nggak ada bau-bau lagi. Ketika mau BAB bisa di rumah sendiri, mereka anggap sudah aman. Dan ini tentunya alhamdulillah juga Kota Banda Aceh sekarang salah satu kota yang sedikit di Indonesia yang dibangun tempat pengolahan air limbah yang terpadu, bagus lagi bagus. Kita berharap ini berjalan dengan baik karena nanti kita tidak hanya concern pada pengolahan air limbah yang dari toilet, tapi juga air yang berasal dari dapur mungkin, karena pengolahan air limbah juga kita juga lewat jaringan, tidak hanya
sedotan. Ya, kita berharap nanti partisipasi masyarakat di tempat-tempat yang sudah ada jaringan yang sudah terbangun, Ya. masyarakat mau menyambung Ya. ke sambungan kita, seperti mereka menyambung air bersih juga. Ya. Oh, ini udah sangat Nah, menghafal ke sana. ini nanti sambungan juga, akan Oke. ada sambungan rumah juga. Oke. Dan ini tentunya tidak akan terlaksana kalau Partisipasi. tidak dengan partisipasi masyarakat. Jadi Oke. kami PUPS semua pihak Ya. sedang mengkampanyekan kepada orang-orang Ya. supaya mereka Masyarakat. mau kelak menjadi Mhm. pelanggan. Karena ketika kita mengelola ini secara perusahaan, mungkin karena Ya. ini kan harus ada hubungan antara pelanggan dengan perusahaan. Kan Ya. sama dengan seperti air juga. Betul. Kami tidak akan bisa menghandle kalau mereka tidak menjadi pelanggan kita. Betul. Saya pikir tempat yang paling baik mengedukasi itu ya sekolah. Ya. Sekolah pertama, mereka tentunya kan kita bisa memberi contoh negara-negara yang sudah maju, ya. Betul. Walau mungkin kalau mengingat IPLT kita sudah selesai, kalau hanya di sekolah juga ini sudah sangat terlambat karena kita tahun depan harus jalan ini. Betul. Sementara kalau dari sekolah kan itu hasilnya ke depan. Ya. Mungkin 5 tahun, mungkin kalau dari SD kita mungkin mereka baru punya kontribusi ke limbah ini sekitar 20-30 tahun ke depan karena Ya. mereka sudah punya Ya. keluarga sendiri, sudah punya rumah, masih lama. Tapi bagaimanapun tentunya kita harus mulai sejak dini, ya. Ya. Kami di World Toilet Day ini juga berpartisipasi penuh, kami menjadi sponsor untuk acara tersebut. Ya. Pertama memang kami merasa bahwa kami punya kewajiban untuk itu. Betul. Kewajiban yang sama halnya dengan kewajiban memberikan air kepada warga. Ya. Nah, dan tentu limbahnya juga perlu kita olah dengan baik, insya Allah, ya. Dan itulah juga kiranya Pak Budi, Pak Ampun Ayub, memang saya nggak tahu sekarang ini jarang main ke sekolah, udah lama nggak sekolah. Tapi pada zaman-zaman kita masih ingat mungkin ya di tahun-tahun 90-an, Iya. 80-an. Sangat-sangat menyedihkan ya Iya. toilet Sekolah. untuk sekolah ya, untuk murid. Tapi saya berpikir mungkin jadi self kritik juga lah di satuan-satuan pendidikan, karena ini memang podcast ini kan umumnya ditonton oleh satuan pendidikan untuk kembali melihatlah memperhatikan toilet-toiletnya, sanitasinya apakah sudah layak ya, dan bagaimana standarnya. Tentu ini sebenarnya sudah ada petunjuk teknis ataupun dari pihak-pihak seperti PUPR, kemudian juga dari Tirta Daruy, tentu akan memberi satu saran-saran yang baik tentang pengelolaan ini. Karena juga tadi distribusi air ya, Pak Ayub Ahmad, tentu juga karena banyak, kemudian bagaimana pemakaiannya efektif, juga kan mungkin ada penyimpanannya juga mesti aman, saya kira. Sehingga sanitasi untuk di sekolah juga aman. Nah, sekolah ini menjadi satu sudut yang kita perhatikan, walaupun yang kita bicarakan ini sangat umum, artinya dalam satu kota Banda Aceh. Dan mudah-mudahan kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi bisa menjadi pilot project lah untuk kabupaten-kabupaten kota lainnya. Baik, saya masih dengan Pak Ampun Ayub ini. Ini kita perlu tahu juga nih strategi yang akan dikembangkan ke depan oleh Tirta Daruy untuk mencapai target sanitasi aman. Ini katanya akan perlahan-perlahan untuk ke sana di 32% di Kota Banda Aceh sekarang ini. Dan nanti juga kita akan melihat bagaimana seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadisub ataupun Pak Budi Kabid PPLPM tentang sanitasi ini dan penyediaan strategi ke depannya. Dan yang menjadi sasaran juga ini kan generasi anak didik yang akan menjadi agen perubahan ke depan. Silakan mungkin Pak Ayub Ahmad bisa disampaikan. Iya, tadi Pak Budi sudah sampaikan bahwa tahun ini kita sudah Pungku sudah mengeluarkan Kanun nomor 5 2024 tentang pengelolaan air limbah, dan kebetulan di salah satu pasal tersebut
menunjuk bahwa Tirta Daruy dapat mengolah, ya, dapat dikeluarkan sebagai untuk memproses itu. Betul. Dan untuk itu, walau saya pikir ini pengolahan limbah ini bukan masalah yang sederhana, ya. Iya. Belum banyak contoh yang bisa kita Ambil referensi. ambil referensi. Bahkan Indonesia itu mungkin hanya beberapa kota yang sudah jalan. Mungkin Iya. yang dekat dengan kita Medan, Iya. kemudian ada Solo, Iya. ada Makassar mungkin yang baru dibangun juga. Jadi Iya. kita salah satu yang pertama ini. Ini kita berharap bahwa Banda Aceh bisa, kalaupun tidak menjadi contoh buat orang lain, Iya. setidaknya kita bisa menjadi Banda Aceh bisalah untuk menerapkan pada diri kita sendiri, ya. Iya, betul. Hal yang besar ini saya pikir dengan dukungan banyak pihak, dengan NGO mungkin, ya, Iya. kita dalam kelembaan dibantu oleh Kiat dari Australia, juga Iya, UNICEF bantu UNICEF, kita iya. berharap ini bantuan yang berkelanjutan. Betul. Saya khawatir pembangunan yang menelan banyak anggaran pemerintah, yang pasti dari rakyat juga anggarannya, kalau Iya. kemudian tidak kita kelola dengan baik, tentunya akan menjadi sia-sia, ya. Betul. Kami merasa bahwa ini tanggung jawab berat yang kami coba untuk pikul, Iya. dan tentunya dengan dukungan penuh dari semua pihak. Ya. Tapi memang seperti saya katakan tadi, bahwa yang paling membantu itu adalah masyarakat, ya. Tanpa keikutsertaan masyarakat, sepertinya bantuan apapun yang lain hampir nggak ada artinya. Artinya mulai dari sekarang kita harus mulai mendidik anak-anak kita, karena berharap ke depan lebih baik, ya. Saya pikir cara terbaik untuk mendidik itu dengan mencontohkan. Iya. Mungkin seperti Bang Dhani bilang tadi, bahwa miris juga di Banda Aceh, mungkin di sekolah-sekolah seperti apa keadaan toilet sekolah. Betul. Nah, bagaimana kita mengajarkan tentang sanitasi ke mereka, Ya. sementara toilet sekolah mereka sendiri mungkin tidak Iya. layak pakai, Iya, atau layak pakai tapi jumlahnya tidak Iya. cukup. Iya. Muridnya ada 2.000, sementara cuma ada dua toilet, dan Iya. tentunya ini akan sangat Iya. buruk untuk contoh. Saya pikir kita bisa mulai dari situ, Iya. dan kami PDAM konsen dengan itu. Kita Iya. nanti, karena kami juga, kalau kemarin kan kami baru peduli tentang air bersih, ya. Iya. Nah, kalau memang mulai tahun depan kita sudah Iya. juga bertanggung jawab pada air limbah, tentunya Ya. kita akan concern juga untuk memberi contoh yang baik bagaimana mengelola air limbah dengan baik. Iya, ini memang saya rasa penting sekali bagaimana tentu tadi generasi perubahan masa depan yang sekarang ini sedang mengenyam pendidikan. Mengenyam pendidikan artinya dukungan dengan sanitasi yang sehat, yang bersih. Iya. Ini kan akan menunjang Iya. mereka dalam menempuh pendidikan mereka. Dan saya Pak Penayub merasa yakin sampai sekarang ini kita tidak ingin mengatakan bahwa sanitasi itu sudah dikelola dengan baik. Sanitasi sudah ada, namun saya rasa pengelolaan sanitasinya mari sama-sama Bapak Ibu guru kepala sekolah memperhatikan kembali, ya, karena juga air sangat mempengaruhi kesehatan kita. Sementara tubuh kita sendiri 70% air, Iya, Pak, setidaknya. ya. Setidaknya 70% air. Jadi dengan seperti ini tentu kita merasa harus terpanggil untuk mengamankan sumber air kita, pengelolaan pemakaian air kita, dan pengelolaan limbahnya setelah ini sudah kita pergunakan. Baik, saya akan kembali ke Pak Budi. Pak Budi masih semangat kan? Semangat banget. Semangat. Oke, alhamdulillah. Kalau ini memang ahlinya bagaimana pengelolaan air tadi, saran-saran kepada masyarakat. Ini ada juga kepada Pak Budi tentang tantangan, ya. Kiranya apa yang dihadapi sekarang ini pada pembangunan subsektor air limbah domestik ini, Pak, dan bagaimana apa yang bisa dijelaskan target-target dari
sanitasi aman ini, paling tidak di Kota Banda Aceh dulu nih Pak. Baik, Bang Dani. Kita seperti Pak Ayub sampaikan tadi, kita kan sudah tahun ini mungkin alhamdulillah selesai Spalditi Kota Banda Aceh, Bang Daniel kan? Iya. Itu kan dia punya konstruksi dan pengelolaan itu kan bisa kita bilang memerlukan teknologi yang sangat tinggi, karena ada pompa, kemudian pengaliran dengan sistem gravitasi dan pompa, dia dua sistemnya. Maka itu kan memerlukan sumber daya manusia yang sangat sumber daya manusia yang betul-betul bisa mengelola tersebut. Ya, jadi saat ini kan kita jadi kita mungkin salah satu itulah kendala kita memang untuk bagaimana kita dapat sumber daya untuk mengelola Spalditi yang telah kita bangun ini, satu itu. Kemudian yang kedua juga seperti yang saya sampaikan tadi, kendala-kendala kita untuk bagaimana mengelola sanitasi ini dengan baik. Pertama seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya kita mulailah dari keluarga kita sendiri. Dari rumah kita laksanakan atau kita membuang air limbah kita dan rumah tangga itu, kita bagaimana supaya tidak mencemari lingkungan di sekitar kita. Ya. Kemudian juga Bang Dani sudah sampaikan juga, kita Banda Aceh ini dari tahun 2010 itu ada bantuan juga dari pemerintah untuk pembangunan IPAL komunal untuk skala kawasan. Itu ada sekitar ada 95 kampung tuh yang udah kita bangun. Jadi satu kampung itu minimal 50 KK bersamaan dengan pipa buangannya itu dibuang ke satu tempat. Jadi septic tanknya besar, Bang Daniel. IPAL itu tadi besar. Instalasi pembuangan air limbah. Ya, itu besar ya. Jadi karena yang menggunakan banyak. Kalau kita kan satu cukup kita di rumah sendiri kan. Ini dari masing-masing rumah itu terkonek satu dengan pipa dibuang ke satu tempat yang mana namanya IPAL komunal. Jadi bisa dikelola nanti lebih ini terpusat. Jadi itu juga satu kendala juga dari kita, bagi kita setelah kita bangun itu kan perlu pemeliharaan dia. Jadi selama ini memang untuk pengelolaannya itu sangat kurang sekali dari masyarakat. Makanya kami dari pemerintah Kota Banda Aceh juga dan dibantu juga dengan UNICEF kemarin kami dengan Yayasan Aceh Hijau melaksanakan seperti bukan lokal pelatihan terhadap istilah kita KPP, jadi kampung kelompok pemanfaatan dan pemelihara untuk bagaimana mengelola air limbah yang di kampung dengan baik. Jadi sekitar satu hari kita melaksanakan pelatihan. Itu yang sudah kita bentuk di kampung itu ada 4 kampung yang sudah kita bentuk untuk mengelola air limbah yang dari limbah domestik skala kawasan tersebut tadi. Mungkin ke tahun depannya itu bisa kita tarik lagi dari kampung-kampung lain yang sudah memiliki IPAL komunal skala kawasan itu untuk bisa kita memberikan penyuluhan dan pengelolaannya bagaimana dengan baik dia punya IPAL-nya tersebut. Baik. Kemudian juga terkait dengan kanun kita nih, Bang Daniel. Kanun kita ini kan sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, bukan kita sendiri yang mengelola air limbah, tapi kita harus bersama-sama. Karena di kanun tersebut memang disebutkan pengelolaan air limbah itu harus bersama-sama ya. Semua terlibat dari masyarakat dan stakeholder yang ada khususnya di Kota Banda Aceh ini. Jadi seperti Pak Ampuni tadi kan dari PDAM-nya, jadi ikut membantu kita bagaimana kita mengelola, mungkin dari segi air bersihnya. Karena kan sanitasi itu kan perlu air bersih juga. Kalau nggak ada air kita kan tidak bisa kita kelola juga. Jadi dari masing-masing kita itu punya tugas tanggung jawab untuk bagaimana kita mengelola itu. Mungkin selain itu juga kan seperti yang tadi Bang Dani sampaikan terkait dengan program gerakan sekolah sehat. Itu mungkin kita kedepannya juga lebih rutin memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah khususnya tingkat-tingkat yang sangat SD lah kita bilang, kepada murid-murid SD itu
kita memberi penjelasan secara sederhana saja. Kalau kita kepada anak-anak kan tidak perlu penjelasan yang secara detail. Jadi dari bagaimana membuang air bagaimana membuang air bersih, air besar, kemudian setelah itu cuci tangan dan sebagainya. Betul. Terus kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ini limbah yang kita buang ini harus benar-benar kita simpan dengan baik dan kita kelola, jangan bisa kemana-mana dia. Jadi mungkin dengan penjelasan-penjelasan yang mudah diterima oleh anak-anak, mungkin itu bisa sedikit memberikan masukan kepada mereka bagaimana kita mengelola air limbah ini. Berarti memang perlu dari usia dini tadi ya. Kemudian untuk setiap rutinitas di satuan pendidikan itu tentu kepala sekolah, bapak, ibu guru memperhatikan hal ini semuanya. Oke, memang kalau yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini seolah-olah memang sesuatu isu yang bisa kita kan sering terlupakan di kita. Padahal ini penting. Dan seperti orang sakit gigi ini, Pak. Sakit gigi ini terasa pada saat lagi kumat, lagi kumat. Nah, pada saat biasa-biasa lagi aman-aman tidak menggosok gigi, tidak menjaga kesehatan gigi, gitu ya. Itu analoginya saya kira. Nah, ini juga saya melihat seperti itu sederhananya bagaimana sebenarnya hal-hal kecil seperti ini yang tidak terpikirkan oleh kita. Jadi istilahnya Bang Daniel, kalau kami di lapangan istilahnya kalau masalah sanitasi itu memang nggak ada yang mau mikir Bang Daniel. Betul. Iya, karena pikir apa nih, kan ini limbah yang tidak berguna gitu. Padahal gitu kan. Iya, betul. Kalau kita ke lapangan tuh Daniel, kita kunjungan ke lapangan khusus kepada IPA skala komunal di kawasan yang sudah dibangun itu kan, mereka ini masyarakat itu nggak peduli, dia buang aja seperti itu. Jadi suatu hal yang tak perlu dipikirkan. Ngapain dipikir ini buangan yang tidak berguna gitu. Jadi sebenarnya itu memang harus image pada masyarakat itu harus kita rubah. Oke. Mungkin pada kesempatan ini Pak Budi ingin juga saya melihat ini ya. Kalau saya perhatikan di Kota Banda Aceh juga toilet-toilet umum nih Pak. Iya, benar-benar itu. Juga, Pak, ya. Di tempat-tempat strategis apalagi pariwisata. Benar nih. Jadi Pak PJ kemarin itu juga cerita kan. Mereka Pak PJ bilang kan mungkin kebetulan Pak PJ kan di pariwisata. Betul. Jadi banyak ini banyak pertanyaan kok sepertinya di kafe, di restoran kita nih toiletnya seperti kayak kurang nyaman lah kita bilang. Betul, Pak. Jadi mungkin dari kita lah sama-sama ini bagaimana kita menjaga khususnya toilet ini. Kita dengan World Toilet Day ya. Jadi momen-momen inilah kita ambil untuk bisa kita sedikit edukasi kepada masyarakat. Merefleksikan diri kita lagi lah tentang sanitasi. Dan memang dalam kehidupan ini saya percaya kita perlu satu momentum lah untuk ngegong gitu. Gong sekali-sekali supaya kita ingat lagi gitu. Jadi kalau nggak ada satu seperti peringatan-peringatan seperti ini, kita tidak bisa kembali untuk mengingat kembali atau merefleksikan diri. Contoh 17 Agustus. Untuk apa setiap tahun kita peringati? Tentu untuk nilai-nilai kebangsaan. Itu juga perlu kita ingat-ingat kembali perjuangan-perjuangan dulu untuk kita bisa melangkah lebih maju dalam pembangunan ini. Saya kira juga seperti itu juga World Toilet Day. Iya, saya akan catat World Toilet Day. Oke, saya pun kok jadi ketinggalan informasi, rupanya World Toilet Day ini juga ada. Rekan Murno pasti udah lebih tahu. Saya udah bukan milenial lagi, udah orang-orang generasi kolonial. Oke, ini kita sampai di batas. Ini semakin seru sebenarnya, Pak. Nah, Pak Ampun Syah. Kita ini lain kali ini kita akan berbicara lebih dalam lagi. Sangat sayang sekali waktunya yang singkat. Namun saya rasa apa yang dia sampaikan tadi udah daging-dagingnya semua ini. Dan tinggal di kita sesama untuk saling memperhatikan pemerintah
ibaratnya fasilitator, Iya, lembaga-lembaga non government juga yang membantu seperti UNICEF, apa tadi lagi Pak? Aceh Hijau. Aceh Hijau, Ada untuk- Kia dari Australia. Kian dari Australia ini kan ibaratnya seperti bidan untuk melahirkan, Iya, membantu melahirkan. Tapi yang terang kedua jadi. Oke, Pak Ambon, bisa disampaikan ini sebelum kita tutup highlight penting, poin-poin penting yang berkenaan dengan perjumpaan kita di kesempatan hari ini di dalam perspektif kita dari PDAM. Saya pikir poin pentingnya bahwa air itu makin lama makin langka. Ya, jangankan air bersih, air kotor pun langka. Banda Aceh cuma punya satu-satunya sumber air itu Kurung Aceh. Dan semakin lama semakin terdegradasi baik dari kuantitas maupun kualitas. Jadi pertama air yang memang berkurang, kemudian ditambah dengan mutu air baku itu yang semakin turun. Ini juga akibat sanitasi yang buruk tentunya, karena Kurung Aceh itu kan melewati banyak kampung di Aceh Besar, yang limbahnya dibuang ke sungai. Tentunya semakin jelek mutu air, semakin mahal biaya untuk mengolah. Sudah pasti kita menggunakan bahan kimia yang lebih banyak. Penggunaan bahan kimia yang lebih banyak, walaupun mungkin membuat airnya bersih, tapi tentu juga berefek jelek kepada tubuh manusia. Saya pikir mengelola sanitasi yang bagus ini juga salah satu upaya kita untuk menjaga air alam kita, ya. Kita berharap nanti Banda Aceh kalau sudah sanitasinya, sudah air limbahnya sudah diolah, karena yang akan kita olah nanti bukan hanya air yang di septic tank yang black water, tapi kita juga mengolah grey water, air dari kamar mandi, dari dapur, nanti tidak lagi mengalir di parit-parit kota, karena seluruhnya akan kita olah di pengolahan kita, dan kita kembalikan air yang mutunya sudah seperti air alam lagi ke sungai. Jadi setelah kita olah nanti airnya akan seperti air alam lagi. Ya. Dan lebih penting lagi nanti mungkin air tanah Kota Banda Aceh akan kembali lebih baik. Dan itu tentunya akan mempermudah masyarakat lagi bisa menggunakan, walau tidak untuk penggunaan untuk minum, untuk makan mungkin air tanah itu bisa untuk mencuci, mungkin bisa untuk gardening macam-macam ya. Jadi itu kenapa kita sangat concern untuk sanitasi ini ya. Kita berharap bahwa semua kita serius, pemerintah serius, tapi yang paling penting yang harus serius itu masyarakat dengan mengubah perilaku. Dan yang paling bagus itu mengubah perilaku itu di anak-anak kecil, yang belum terkontaminasi berat seperti kita mungkin. Betul Pak Ampun. Baik, sama seperti Pak Ampun tadi, mungkin Pak Budi ada poin. Kami sedikit saja, Bang Daniel, karena dari kanun kita, saya berbicara tentang kanun saja, karena kalau kita kalau kita mau kemana-mana, kalau tidak ada aturan dan regulasi, kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi ini dasar hukum. Alhamdulillah mungkin dengan ada kanun nomor 5 tahun 2024 ini, mungkin dari kita pemerintah Banda Aceh terus kita mengedukasi dan mengkampanyekan, sama-sama kita mengelola air limbah itu. Kalau memang seperti saya sampaikan tadi, mengelola air limbah itu tidak suatu kejadian yang menarik, tapi kita buat bagaimana dia menarik, makanya kami dengan dikeluarkan kanun yang ini, makanya kami ingin kepada masyarakat awal-awal mengetahui lah, setidaknya membaca isi dari kanun tersebut, bagaimana kita mengelola dengan baik air limbah kita ini. Mungkin itu sedikit saja dari saya, karena turunan dari kanun itu kan banyak lagi nanti. Jadi poin pertama itulah kampanye dari pengelolaan air limbah domestik ini, dari kanun nomor 5 ini. Itu yang saya sampaikan kepada pendengar sekalian, bahwasanya apa itu nanti tanya kanun air limbah domestik itu seperti apa. Jadi masyarakat bisa tahu dan membaca. Kita membuat ini aja dulu, membuat pertanyaan itu apa sebenarnya. Jadi dengan kita sedikit berbicara, mereka akan mencari.
apa sih sebenarnya kandungan air limbah domestik itu. Iya. Itu saja saya. Saya yakin di Kota Banda Aceh akan banyak dukungannya tentang sanitasi bersih, karena di ibu kota provinsi ini tempat berkumpul orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan lebih baik, ya kaum urban lah. Artinya sudah punya kehidupan yang lebih baik, juga dengan pendidikan yang lebih baik, dan bisa kiranya nanti menjadi pilot project untuk seluruh kita di Aceh, insya Allah Pak. Baik Pak Ampun, Pak Budi, terima kasih banyak dengan waktunya, dengan informasi-informasi yang kami terima tadi yang cukup luar biasa. Saya sendiri sebagai host ini sebenarnya tercengang-cengang juga, ada sampai seperti itu, dan iya ya, ini sebenarnya kok luput dari perhatian kita sehari-hari. Ternyata suatu dari sisi kehidupan yang paling penting sebenarnya, basic, dasar-dasar semuanya. Baik Pak Ampun, selama terus bersemangat untuk memfasilitasi ini, Pak Budi juga terus bersemangat juga untuk memfasilitasi masyarakat Kota Banda Aceh dalam hal sanitasi ini juga. Kemudian jangan lupa ini non-government organization tetap mendukung Kota Banda Aceh supaya kita maju bersama dalam kehidupan yang layak, yang lebih baik. Kita beri aplaus untuk semua kita yang sudah mendukung ini, Pak. Rekan Murno, akhirnya sampai di sini saja pertemuan kita dalam satu topik perbincangan yang cukup menarik saya kira, dan cukup menariknya pada hal kecil yang kiranya kita sendiri sering lupa. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu-tamu yang spesial yang sudah kembali seperti mencubit kita untuk peduli kembali dengan hal-hal seperti ini. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian rekan Murno. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan hari ini mengedukasi, menginspirasi, seperti jargon kita Raspendi kata Murno, itu adalah edukatif dan inspiratif. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sukses untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dadah dulu untuk pemirsa semuanya. Bye. Keren, Pak Budi.